Kanal informasi dan inspirasi. Ya, mendengar dialog interaktif Hai Balik Ken pagi ini, kami akan sharing seputar topik potensi film di Buleleng ya bersama narasumber Direktur Program Singaraja Menonton, Bapak Kardian Narayana. Wah, selamat pagi Pak Kardian. Selamat pagi Mbak Ayu Sundari. Kita nggak Sepertinya kita tidak asing lagi ya. Walaupun sebelumnya begitu ya sering jumpa, tapi sekarang akhir-akhir ini jarang jumpa gitu ya. ya karena kan sekarang lebih fokus ke melakukan riset tentang bagaimana pertumbuhan film yang pernah ada di Buleleng gitu. Ternyata mengerikan sekali dan sangat keren ternyata kota ini gitu. Oh gitu, wah Iya. luar biasa. Ini sangat-sangat kreatif ya, punya inovasi baru begitu ya Pak Kardian ya. Ini memang sudah disebut Bapak atau saya panggilnya terkenalnya apa ya? Saya bisa dipanggil Cote. Oh gitu ya. Jadi ya bawa panggil Kardian aja nggak apa-apa. Nggak panggil Kardian aja, oke. Tapi stylenya juga keren nih pagi-pagi. Sehat ya Kardian ya? Ya sehat-sehat. Gimana Mbak? Aman hari siaran? Kayak dari pagi siaran. Oh, aman sekali, aman dan luar biasa nih Ki. Sebelumnya belum pada bangun ya masyarakat, kita sudah on air gitu ya RRI ya. Oke deh. Tadi sudah disampaikan ya Kardian ya. Kita akan sharing seputar topiknya potensi film di Buleleng. Karena kalau kita tahu yang namanya perfilman begitu ya di Indonesia terutama ini punya potensi besar ya. Bagaimana dengan di Buleleng sendiri dan terkait dengan aspek-aspek dalam dunia perfilman itu pasti punya kreativitas, inovasi dan juga kecermatan. Ya bisa dikatakan seperti itu ya. Tadi Kardian mengatakan di Buleleng, di seputaran Buleleng itu wah dari hasil huntingnya. Kalau kita bicara di tahun 80-an sampai 90-an, Buleleng itu ternyata pernah punya 7 bioskop di Buleleng. Jadi ruang pemutaran film yang cukup besar di Buleleng. Saya belum cross check lebih detail lagi. Katanya yang lebih paling besar itu adanya di Seririt. Jadi di Celukan Bawang ada 1, terus Seririt ada 2, Buleleng ada 3, di kota ada 3, terus di Tamblang ada 1 gitu. Ada 7 di tahun itu, artinya anak-anak, kalau kita bicara anak gaul zaman sekarang lah hitungannya gitu. Jadi anak-anak muda, sepertinya anak-anak muda di Buleleng tontonannya sama. Ya, jadi mereka menonton film yang sama sepertinya gitu. Jadi kalau misalnya mereka anggap orang Seririt ketemu dengan orang Buleleng gitu. Ketika bahas film sama frekuensinya. Bayangkan di dulu itu belum ada Netflix, belum ada yang lainnya gitu. Mereka masih bisa bicara tentang film yang sama. Karena ruang menontonnya cukup banyak. Oke. Gitu. Iya. Sedangkan sekarang tidak ada satupun. Sudah tidak ada beroperasi lagi ya dari 7 bioskop yang ada di Buleleng hasil huntingnya Kardian gitu ya. Wah, ini yang mengakibatkan atau menginspirasi seorang Kardian untuk mendirikan yang namanya Singaraja Menonton begitu ya. Awalnya saya di komunitas Mahima itu sebagai divisi film. Selanjutnya terhubung dengan beberapa jaringan-jaringan film yang ada di Indonesia gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk membangun Singaraja Menonton. Tujuannya adalah untuk ada komunitas yang khusus bicara film di Singaraja gitu. Sampai saat ini yang kita lakukan adalah salah satunya adalah pengarsipan karya kawan-kawan gitu. Terus selanjutnya adalah arsip-arsip pengetahuan tentang film gitu. Misalnya terutamanya anak Agung Panjitisna. Keren sekali beliaunya gitu. Dari catatan-catatannya di tahun, beliaunya adalah salah satu orang Singaraja yang kayaknya orang Bali ya, yang tercatat di buku katalog judul film tahun sebenarnya karena tahun saya nyontek dulu ya. Iya, buka lontarnya dulu ya. Kisaran tahunnya itu ini ada katalog film Indonesia itu 1926 sampai dengan 1995 dan di sana setahu saya hanya ada 1 orang Bali yang tercatat di sana. Artinya kan kalau ngomongin film di Bali, ini Buleleng punya peranan penting karena anak Agung Panjitisna. Beliau bikin film itu kalau dirupiahkan sekarang uangnya mungkin hampir 3M 4 sampai 10M dia bikin film di zaman itu. Jadi keren sekali sebenarnya kita, apalagi kalau misalnya kita sekarang kan film karya orang Buleleng akan launching akan premier di bioskop Jaya Pardana Layonsari tanggal 21 Maret kalau tidak salah. Jadi apalagi nih yang kita ragukan dari Buleleng, potensinya banyak. Ya kalau ngomongin gudang cerita gitu misalnya mau kita punya gudang cerita yang cukup banyak itu, yaitu Gedong Kertie. Itu ada Babad, ada
ada cerita-cerita lokal satu-satu Bali yang semuanya bisa dialihwahanakan menjadi film. Artinya filmmaker Buleleng itu tinggal ayo main ke Gedong Kertie, ada cerita apa, terus kita godok sama-sama, udah jadi film. Nggak usah bingung-bingung lagi sebenarnya itu sih kondisinya. Oke, ya itu yang menginspirasi begitu Iya. ya seorang Kardian untuk memunculkan kembali dunia perfilman yang ada di Singaraja tentunya. Iya. Karena inspirasinya dari seorang Panji Tisna Iya, itu Tanah ya. Agung Oke. Panji Tisna. Ini perfilmannya yang sudah Kardian bisa dikenal oleh masyarakat itu seputar apa kira-kira? Apakah seputar dari anak-anak muda atau mungkin berdasarkan fakta, fiksi dan segalanya begitu? Kalau saya secara pribadi Singaraja menonton, kami belum begitu populer Mm-mm. untuk di Singaraja gitu, karena kami berada di jalur ya, kalau kita ngomongnya kita ada di ruang yang sunyi gitu. Kalau sunyi nggak kedengeran dong. Jadi yang sedikit orang gitu, masih sedikit Iya, orang iya. karena kami masih bermain di ruang-ruang film pendek yang rata-rata memang belum populer mungkin gitu, dan belum komunitas ini kan baru kita bangun 3 tahunan gitu, jadi masih banyak lah yang harus dilakukan gitu untuk promosi. Cuma yang kami konsisten sekarang saat ini adalah kami melakukan pemutaran film setiap minggu ketiga dan minggu keempat. Minggu ketiganya itu ada di kedai kopi De Kakyang setiap hari Jumat malam. Terus di hari keempatnya ada di komunitas Mahima di Pantai Indah. Kami baru bisa melakukan itu gitu. Selanjutnya kita sih pengen mengembangkan lagi yang lainnya gitu selanjutnya. Oke, kira-kira apa yang patut dikembangkan di seputaran perfilman yang ada di Buleleng? Mungkin dari antusiasnya anak-anak muda selama ini yang digandeng siapa dari pihak mahasiswa Undiksa dan yang lainnya begitu? Kalau saat ini yang agak concern gitu terhubung dengan kita adalah teman-teman di STAH, karena mereka ada prodi budaya dan ilmu komunikasi. Oh, Yang cukup concern ya mereka berjejaring dengan kita, ngobrol dan lain sebagainya, itu teman-teman di STAH. Bahkan di tanggal 23 nanti kita akan bikin workshop tentang penyelenggara pemutaran film di STAH. Itu khusus untuk beberapa kawan-kawan yang komunitas yang memang serius bikin pemutaran film, yang targetnya sih se-Bali sebenarnya gitu. Oke. Dan sudah terpikirkan nggak dari Singaraja menonton ini selain menyasar anak-anak muda begitu ya, salah satunya menggandeng STAH lah ya, ada nggak dari luar Bali gitu yang sharing gitu diajak ngobrol? Kalau jaringan film kami itu sampai Asia Tenggara kami punya, karena kami berjejaring dengan kawan-kawan di festival di program pertukaran film X-Express Asia Tenggara. Itu terus kalau misalnya se-Indonesia jaringan kami dari Sabang sampai dengan Merauke, karena kami sudah pernah muter film dari Aceh, kami pernah muter film dari Papua. Tanggal 17 ini rencananya kami akan mutar film teman-teman dari Kupang gitu. Jadi kalau ya Jawa sentris jangan dibicarakan lagi gitu. Kan kalau komunitas filmnya cukup banyak gitu. Itu sih jaringan, kalau jaringan film ya, ya jadi untuk kita tonton aman lah gitu sampai dengan saat ini. Terus kalau misalnya pelaku filmnya sendiri gitu, ada beberapa yang mulai bertumbuh di Buleleng gitu. Misalnya Gus Prim, terus ada dari Prep Art Production, ada Dewa di Garing gitu. Itu yang mulai bertumbuh di Buleleng. Terus anak-anak SMK Bali Mandara juga bertumbuh. Terus yang saya belum jajaki lagi itu anak-anak SMA 2. Saya lihat beberapa karyanya gitu. Ada di festival, ada di beberapa lomba dan kayaknya dapat nomor. Nah, itu pertumbuhannya seperti itu. Terus kalau yang SMK Fest kemarin, yang film pemenang regionalnya adalah orang Sawan. Jadi itu yang akan dikirim ke provinsi untuk dilombakan lagi gitu. Semoga lolos lah mereka gitu untuk bisa mewakili Buleleng ke nasional. Ini kira-kira sudah berapa film yang diproduksi dari Singaraja menonton? Singaraja menonton sampai dengan saat ini belum memproduksi film. Kami lebih fokus kepada ruang pemutaran film, terus ruang media informasi dan film arsip. Oke, jadi ruang pemutaran filmnya itu tidak memungkinkan dari luar juga ya yang diputar filmnya begitu kalau, ya. Karena kan gini, kalau misalnya bikin film, itu banyak anak-anak kita gitu sekarang teknologinya udah kenceng banget, cari informasinya lebih gampang gitu. Untuk yang produksi sepertinya saya tidak mengambil ruang itu gitu. Walaupun nanti kita akan produksi gitu misalnya iya gitu, tapi mungkin hal-hal yang akan berbeda gitu.
saya lebih mengambil ke ruang apresiasi. Karena ini yang orang kadang-kadang lupa, gitu, bahwa ada ruang apresiasi, ada kelompok penonton, itu Iya, penting iya. kan gitu. Kalau Iya, misalnya iya. kamu bikin film nggak ada yang nonton gitu, Ya percuma gitu percuma ya. gitu ya. Iya, Kalau iya. misalnya kita lihat sekarang agak lain, udah mau film agak lain gitu, udah mau sampai dengan 8 juta gitu, itu karena siapa? Karena penonton gitu artinya. Ya, artinya itu yang saya bangun sebenarnya di sini. Terus ruang kritik, sebenarnya kritik film, nah itu saya lebih ke ruang apresiasinya. Oke. Gitu. Jadi ruang apresiasi itu tidak memungkinkan juga anak-anak muda itu bisa sharing di sana begitu ya. Kami lebih sering lebih memilih untuk kita sharing di pra atau saat produksi maupun pasca produksinya seperti apa. Apa yang didapatkan seorang Kardian ketika ada ajang sharing seperti itu? Pertama jelas pengetahuan, terus yang kedua karena saya tidak lahir dari sebuah institusi perfilman gitu, akhirnya saya belajar dari apa yang dilakukan oleh kawan-kawan gitu. Bagaimana misalnya crowdfunding itu seperti apa, terus bagaimana memproduksi sesuai dengan standar, terus bagaimana cara distribusi, itu yang saya pelajari sampai saat ini gitu. Karena data-data yang kita dapat gitu, misalnya bicara Bali gitu, kalau ada ajang adu proposal gitu, misalnya lomba proposal untuk dibiayai, kita kecil sekali persentasenya yang terlibat itu. Ini yang terlibat ya, belum yang lolos ya, yang terlibat misalnya dari peserta kemarin ya, yang saya dapat datanya yang film KPK gitu, itu yang daftar 500-an, Bu. Terus yang dari Buleleng cuma 2% apa kurang dari 5% lah gitu, yang submit proposal gitu. Jadi masih kecil nih sebenarnya, dan itu masih dikuasai Jawa sentris. Nah, maksudnya itu juga kekurangan kita gitu. Jadi bagaimana menyelesaikan film di tataran kertas, di atas kertas dulu untuk kita biayai. Nah, selama ini teman-teman kita di Buleleng kan rata-rata pakai duit pribadi nih. Jadi ruang-ruang ini juga harus pelajari. Nah, itu yang jaringan-jaringan itu yang kami bangun sebenarnya gitu. Oke, ya berdasarkan hal itu kira-kira apa yang perlu dilakukan gitu, solusinya seperti apa? Tapi memang harus benar-benar gencar ini ya. Ya, kalau benar-benar gencar dan menggugah itu bagaimana begitu ya? Ya sekali lagi bahwa ini kan ruang yang perlu keseriusan, Bu, gitu. Ya, kami gitu ayo belajar sama-sama lah gitu di kita di Buleleng, karena kita punya beberapa orang yang cukup mumpuni sebenarnya di Buleleng, misalnya kayak Putu Satria, Putu Kusuma gitu. Itu bagus-bagus beliaunya gitu. Jadi sekarang tinggal bagaimana kita terhubung dengan jaringan yang benar aja sih. Kalau jangan, bagi saya mungkin karena platformnya terlalu besar saat ini, Mbok, ya gitu. Ada sosial media, ada YouTube, terus ada yang lain-lainnya gitu. Misalnya orang bikin karya hanya dilemparnya di YouTube gitu. Sedangkan YouTube itu kan responnya agak liar ya. Ada yang mau menghina, bilang sekasar apapun ada di sana gitu tentang karya kita. Terus ada yang semanis apapun juga ada di sana kan gitu. Tapi ada ruang-ruang lain kok yang sebenarnya bisa mengangkat itu. Yaitu adalah ruang-ruang festival gitu. Ruang-ruang festival. Jadi ayo teman-teman, kesadaran teman-teman untuk masuk ke ruang-ruang festival. Ketika mau masuk ruang festival artinya kualitasmu harus siap. Kualitasmu harus siap segalanya gitu, hitungannya gitu. Nah, itu sih yang sebenarnya yang kemarin gitu. Yang terakhir adalah Dian Sunantini adalah salah satu saudara perempuan dari Buleleng gitu. Iya. Kemarin filmnya di Begadang Film Competition itu lolos official selection 10, dan itu premier festival internasional gitu. Jadi pertama kali diputarnya adalah di festival internasional. Nah, ruang-ruang ini yang sebenarnya bisa ngangkat nama teman-teman gitu. Betul. Dan sayang sekali juga sebenarnya kita harus mengundang Mbak Dian ya. Jadi bisa ajang sharing begitu ya, menginspirasi pendengar yang muda-muda ini khususnya, biar bisa terjun langsung ke dunia perfilman begitu ya. Oke, mungkin ada hal yang menarik begitu awal terjun ke dunia perfilman seperti apa, Kardian? Awalnya kan karena saya senang nonton apapun lah gitu, termasuk nonton film gitu, terutama yang dilakukan pemutarannya secara langsung gitu. Nah, dari sana akhirnya terlibat dengan Minikino sebagai programmer film. 2017 saya bersama Eka Prasetya, Lilik Surantini gitu, itu pertama kali kami bikin film dokumenter tentang Jangir Penyali. Selanjutnya terus terhubung dengan kawan-kawan yang lain, film Rita, kita bikin film dokumenter tentang difabel gitu misalnya. Nah, itu ruang-ruang yang akhirnya mendorong semakin serius nih untuk melakukan yang lain gitu, termasuk akhirnya sekarang membangun Singaraja Menonton.
Karena kalau misalnya kita melihat, akhirnya kita bisa melihat kota kita lewat film kok gitu. Iya, iya. Itu yang menyenangkan gitu. Karena ternyata di tahun 80-an pernah ada 7 bioskop yang saya bilang itu. Artinya kan besar sekali kota ini gitu. Iya, iya. Terus ngapain kita sekarang berkecil hati gitu. Beleleng sing ada apa? Ada kok. Ada yang bisa kamu kerjakan gitu. Dengan spirit masa lalunya yang harus kita balikkan gitu. Spiritnya ya, semangatnya. Oh dulu ada 7 bioskop ya. Ayo dong. Sekarang bagaimana caranya kita sama-sama gitu. Biar bisa ada bioskop di Buleleng gitu, misalnya biar ya dengan filmmaker, semakin banyak orang bikin film, terus semakin banyak orang mau nonton film gitu misalnya, dan sekali lagi banyak bikin film dan harus punya kualitas, dari itu akan membuat orang melihat kita kok gitu. Dan orang pasti mau berinvestasi lah di Buleleng. Wow, ini memang ide yang luar biasa begitu ya. Ya, bisa untuk jangka panjangnya kira-kira seperti apa, Kardian? Jangka panjang, kalau kita bicara jangka panjang, bahwa ini informasi yang saya dapat bahwa Bali itu direncanakan akan menjadi sebuah provinsi yang basis pendapatannya adalah lewat film, baik ruang produksi dan lain sebagainya gitu. Bahkan waktu 2023 kalau nggak salah ada pernah rapat penyusunan pergub perfilman di Buleleng gitu. Tapi saya belum tahu kelanjutannya seperti apa. Bukan di Buleleng, di Bali ya, pergub perfilman di Bali. Nah ini penting sebenarnya ketika sudah ada kebijakan seperti itu, bagaimana realisasinya dan bagaimana kita melibatkan kawan-kawan kita yang lain. Karena harus diakui saat ini dunianya adalah dunia audiovisual, Mbak. Sosial media yang paling populer sekarang itu adalah Instagram dan TikTok dan Instagram gitu. Yang itu audiovisual semua gitu. Artinya kita punya potensi untuk itu, untuk melakukan itu, menyenangkan sebenarnya gitu. Dan ayo kalau mau belajar gitu, banyak banget orang hebat di Buleleng yang bisa kita ajak belajar sama-sama gitu. Oke, ini kalau tidak salah di bulan Maret Hari Film Indonesia ya? Ya, Maret ini menjadi bulan film, ditetapkan sebagai bulan film. Kalau hari filmnya itu bersamaan dengan HUT Kota, 30 Maret. 30 Maret itu pertama kali orang Indonesia melakukan syuting filmnya pertama gitu. Usmar Ismail, beliau yang pertama kali syuting, dan itu akhirnya ditetapkan sebagai hari film di Indonesia. Iya. Dan menyambut dengan perfilman di bulan Maret ini, mungkin ada kegiatan-kegiatan dari Singaraja Menonton? Kami karena sedang berproses dalam proses legal hukum, jadi tahun ini kayak sepertinya kami belum melakukan apa-apa gitu. Targetnya sih kalau misalnya proses legal hukumnya sudah selesai, kami menjadi sebuah yayasan gitu. Harapannya mungkin tahun depan kita bisa bikin ya sekedar mungkin layar tancap keliling gitu, atau misalnya pameran apalah gitu nanti ya, paling sebatas itu yang bisa kami lakukan gitu. Tapi secara perlahan lah, untuk yang syukurnya kan bulan Maret kami udah punya program gitu, jadi agak sebagai sebuah narasi bahwa kami juga merayakan film ya, sangat bisa, jadi bisalah gitu. Jadi sebenarnya kalau mau bikin acara khusus gitu belum lah sampai dengan saat ini gitu, karena pasukan kami juga belum banyak, finansialnya juga belum. Atau mungkin cari menggandeng pihak yang lain gitu? Harapannya sih sebenarnya bisa saja sih, siapa saja yang misalnya mau berkolaborasi dengan kami siap gitu. Ya semuanya bisa dikomunikasikan lah gitu. Karena kan kalau bicara tentang pertumbuhan ekonomi kreatif, salah satu subsektornya adalah perfilman. Sangat memungkinkan untuk dilakukan, jadi ruang-ruang itu. Karena sekarang bagaimana kita sadar bahwa ruang audiovisual bisa menjadi propaganda. Nah, itu sih yang paling penting sebenarnya gitu, memperkenalkan Buleleng lewat film itu keren kok. Itu. Karena misalnya kita nyontoh dah kalau biar agak gampang contohnya gitu, misalnya film agak lain, itu artisnya Batak semua gitu, dan layer kedua film gitu bisa 8 juta gitu, terus ngeri-ngeri sedap, gambarnya kan indah sekali gitu. Bicara tentang tradisi Batak seperti apa, terus situasi di Toba itu seperti apa, keindahan alami seperti apa, kan sangat keren. Misalnya kita mencontoh misalnya film yang agak lama lah gitu, 5 cm gitu, 5 cm ya, yang
mereka mendaki gunung gitu, itu kalau salah lupa saya, atau misalnya filosofi kopi gitu lah misalnya, itu kan bisa membagikan orang bisa ngopi dan lain sebagainya. Nah Buleleng bisa kok ruang-ruang itu gitu. Ayo potensinya cukup banyak lah yang bisa dikerjakan gitu. Ngomongin ruang dokumenter, banyak banget yang bisa didokumentasikan, banyak banget orang-orang merdeka, orang-orang yang kuat secara pendirian untuk membangun gitu. Misalnya kita lihat misalnya materi, kalau mau bikin dokumenternya siapa? Paling gampang misalnya kita datang ke Pedawe gitu. Ada anak-anak muda yang concern bicara air di sana misalnya. Terus ada teman-teman kita bergelut di sampah, semua ada anak-anak muda. Ada potensi yang cukup besar sebenarnya kita. Desa mana yang kira-kira sudah dilirik oleh Kardian nih dari Singaraja Menonton? Kalau saya sih lebih ke, saya tidak mencari desa, karena ruang kerja saya lebih banyak di kota. Saya sih lebih menarik, saya cukup tertarik dengan kota ini. Gitu. Ternyata keren lah kota ini. Di balik kota ada kota, atau di balik kota ada potensi? Saya potensi besar mau gitu misalnya, karena saya coba dengan riset kecil-kecilan lah gitu dengan teman-teman gitu. Bagaimana melihat lanskap tata kota kita yang kayak itu keren sekali. Terus bagaimana alkulturasi yang udah terjadi gitu, itu keren sih sebenarnya. Jadi bisa jadi ruang. Bayangin aja kalau saya sih membayangkan pernah kita merekam misalnya orang-orang Cina dan orang-orang Arab atau Muslim di pelabuhan ngobrol dengan bahasanya mereka, dengan bahasa gaya bahasa orang Cina ngomong bahasa Indonesia kan lucu itu. Terus orang Arabnya ngomong dengan bahasa memperpadukan istilah-istilah Arab di mereka. Rejal koko gitu. Kayak misalnya kayak gitu ya, mereka unik ngobrol. gitu ya kalau kita dengernya ya. Unik gitu. Itu potensi sebenarnya gitu. Jadi nggak perlu diluasin lah gitu. Apalagi kalau misalnya bicara bioskop, kayaknya ada kan yang udah hilang. Kalau yang di kota itu kan hampir semua hilang nih. Singaraja Theater udah hilang bangunannya. Terus Wijaya masih ada tapi saya belum pernah masuk ke dalamnya gitu. Pengen sih bisa masuk ke dalam. Terus Muda Ria udah hilang itu bangunannya gitu. Terus ada misalnya sepertinya Seririt masih gitu. Bangunannya cukup besar gitu. Ya harapannya bisa aktif lagi lah. Gitu. Gitu. Sudah menjajaki nggak yang sebelumnya punya bioskop? Wah, orang Mbok salah satu anak pelaku bioskop di Buleleng gitu loh. Celukan Bawang itu saya kaget kok bisa ada di tahun itu. Celukan Bawang kok bisa ada bioskop, itu siapa yang nonton gitu. Banyak juga loh dulu ya, tahun 80-an ya. Iya, bener-bener. Ya kan bahkan saya ketemu dengan orang yang pernah jadi kurir pita filmnya gitu. Wah, kok bisa gitu. Artinya sebesar, saya bisa menanyakan ini, bagaimana pertumbuhan ekonominya, terus bagaimana masyarakatnya saat itu gitu. Kok bisa ada orang bikin bioskop di Celukan Bawang gitu. Kalau sekarang kita ngomongin Celukan Bawang, jauh banget gitu loh. Kan seru sebenarnya. Kok bisa gitu. Kok sampai ada orang pengusaha yang mau berinvestasi di daerah yang kecil gitu. Kan bagaimana Celukan Bawang zaman itu artinya kan itu pertanyaan saya sih sebenarnya. Kalau di pusat kota sudahlah gitu loh. Wah, udah banyak lah gitu misalnya. Ya karena kalau menurut saya barat itu kan Seririt kayaknya udah selesai kayak sebuah perkotaan gitu kan ya. Tapi bisa ada Celukan Bawang gitu. Dengan jumlah penduduk begitu ya. Tidak begitu banyak begitu. Saya memikirkan effort penontonnya di zaman itu gitu. Misalnya itu ada bioskop ya, bapaknya mau bikin itu, terus misalnya orang patas gitu mau nonton. Zaman itu kan nggak ada motor itu. Motor mungkin tipis-tipis lah, pasti truk lah, berbondong-bondong datang untuk nonton gitu. Memang benar seperti itu. Mereka sak kampung gitu datang untuk menyaksikan film yang disediakan. Iya kan akhirnya kan bagaimana orang memberikan informasinya gitu misalnya ke masyarakat bahwa hari Jumat tanggal mune ada film nih. Ya saat itu memang mobile keliling itu. Iya, mobil keliling itu akan diputar film ini jam sekian gitu. Kan? Artinya kan udah ada tuh kayaknya pengusaha truk atau siapa gitu. Nyen kalau mau balik film nih gitu. Parkir, menek-menek gitu. Iya, seru ya kayaknya sebelum-sebelumnya. Iya, itu yang gue bilang bahwa di zaman itu ekonomi pasti sudah tergerak dengan adanya bioskop gitu. Selain itu ya kalau sekarang misalnya ada gitu misalnya ya pastilah gitu
saya yakin ada orang yang ada penontonnya di Buleleng gitu. Tapi apakah ini yang paling penting kan ketika berbisnis kan hitungannya balik modal. Nah, bagi pebisnis yang mau buka bioskop di sini gitu, enggal singcang balik modal itu apa ngayah di Buleleng gitu misalnya. Iya. Kayak fair aja gitu hitungannya gitu. Nah, itu sih sebenarnya gitu. Itu yang membuat saya terkesan dengan kota ini lewat film gitu. Membaca sejarahnya, pertumbuhan-pertumbuhannya. Itu baru selesai di tataran bioskop, belum layar tancap. Katanya di Bungkulan pernah ada, terus di daerah-daerah lain juga pernah ada. Artinya kan hidup sekali zaman itu gitu. Iya, betul. Di luar misalnya karena TV belum gitu misalnya kan. Tapi kalau saya membuktikan walaupun sudah ada TV ya, saya beberapa kali pernah bikin pemutaran film di desa-desa. Itu lebih menyenangkan. Bisa sampai dengan 100 penonton. Saya cuma bikin di balai desa muter film gitu, 100 penonton gitu. Terus kadang-kadang kan karena saya film pendek, ada kadang-kadang film-film yang agak eksperimen lah mereka secara teknis gitu. Yang menurut saya ini film ini nggak masuk deh di kalangan saya sebagai programmernya, kayak salah saya bawa filmnya gitu. Ternyata mereka mengerti dan merespon itu. Oh gini ya maksudnya gitu. Kok bener tafsir mereka gitu loh. Begitu serius gitu. Terus ketika misalnya saya pernah muter film-film bagaimana kesedihan di zaman tahun-tahun politik di Buleleng gitu misalnya. Saya putar di suatu daerah gitu. Deret depan ibu-ibu, saya lihat ada ibu-ibu yang dan beberapa orang itu yang menangis gitu. Kita hanya muter di gini dulu, tapi mereka begitu masuk gitu tentang ceritanya gitu. Itu yang saya bikin, artinya sekarang aja layar tancap masih oke nih. Kalau zaman dulu itu itu satu alun-alun dagang lumpia, kocoan, megenepan asana nggak ada. Iya bener. Apalagi kalau dibuka di taman kota ya, nobar aja rame, apalagi layar tancap gitu kan. Iya. Itu sudah jelas itu kita bicara tentang bagaimana menumbuhkan ekonomi, tumbuh kok gitu. Itu bertumbuh gitu. Nah itu yang gue bilang bahwa film ini tidak hanya ruang satu orang, tapi ruang banyak orang yang bisa terlibat. Semenyenangkan itu sebenarnya di film gitu. Asik lah. Apalagi kalau yang sukses gitu, menurut salah satu yang aku bilang agak sukses gitu Mbak ya, untuk bagaimana mempertumbuhkan ruang ekosistem bisnis film gitu adalah Anak Agung Sentanu. Di tahun 80-90-an saya lupa gitu tahunnya. Beliau sudah bikin film sendiri, setelah itu diputar kemana-mana gitu. Hasil karcisnya mereka pakai biaya produksi lagi gitu. Nah itu keren-keren gitu, upaya-upaya itu. Dan sekarang zaman dulu aja bisa, ngapain sekarang enggak gitu. Saya lebih saya berpikir ini bisa dilanjutkan gitu, untuk dilakukan gitu. Tapi memang pelan-pelan karena kan sekarang gempurannya ada Netflix dan lain sebagainya gitu. Iya. Ini selain Mbak Dian Suryanti ini ada lagi nggak yang mengikuti jejaknya Mbak Dian nih? Ini sebenarnya bisa diajak sharing gitu ya, Kardian ya, diajak bekerja lah di dalam dunia perfilman. Kalau ruang film saat ini untuk di Buleleng ya, sutradara perempuan Sonia Pisayanti, Dian, baru itu aja sih Mbak. Yang agak gini tapi saya belum lihat yang lain gitu. Mungkin ada yang dari kampus yang udah sukses di dunia perfilman atau bagaimana? Sampai saat ini sebenarnya dulu anak dari Nagesepe kuliah di ISI Jogja gitu, bikin film namanya Indra gitu. Tapi dia sudah menikah gitu. Dan sekarang menetapnya di Jogja. Menetapnya di Jogja, jadi belum sampai dengan saat ini mereka belum produksi lagi gitu. Terus beberapa sih yang saya lihat ada punya potensi tapi belum produksi, misalnya anaknya Gita, anaknya Pak Sen gitu. Dia yang paling serius di ruang audiovisual, tapi saat ini masih mencari ruang yang berbeda, belum produksi sih gitu. Ada beberapa yang udah ke mention kok di kita. Itu. Baik, sambil ngobrol kita juga beri kesempatan ya Kardian ya kepada pendengar untuk beratensi di 24644 atau bisa ke WA +1 ya di 08113999 790. Dan sepertinya sudah ada pendengar, ini dari Pak Ali.
Terkait pertanyaannya, kalau mau tahu informasi seputar perfilman bisa dicari di mana? Dan untuk memulai membuat film, apa yang harus dilakukan? Pertama, selain riset yang kuat dan dukungan finansial. Ya, Eh, dijawab dulu ya sebelum saya bacakan kembali, ada WhatsApp dari Pak Romi. Nggih. yang kalau mau tahu di Instagram Pak ada Singaraja Menonton. Saya bermainnya kami informasinya bermainnya di Instagram. Bisa dicek di sana informasinya. Terus yang selanjutnya eh bisa datang aja Pak kalau mau nonton film gitu setiap hari Jumat di kedai kopi De Kakyang di minggu ketiga Pak, setiap hari Jumat bisa datang ke sana gitu. Atau minggu keempat akhir bulan itu ada di Mahima di Pantai Indah, bisa datang ke sana kita ngobrol sama-sama. Terus apa lagi Ada lagi pertanyaannya, kalau membuat film apa yang harus dilakukan pertama selain riset yang kuat dan dukungan finansial? eh sekarang itu pakai HP aja bisa. Hmm, Artinya kan bagaimana tetap kuncinya di film adalah cerita. oke. Sekarang kalau udah ceritanya bagus, setelah itu kita bisa eksekusi. Alat sekarang udah ada HP yang bisa digunakan, ya cukup pakai itu aja bisa kok gitu. Kalau berita kan kita sudah ada lead ya, Ya. leadnya itu. Kalau di film kira-kira harus ada apa dulu nih? Jelas ada premis, Oh, ada premis, premisnya, oke. ada hal yang ingin dibicarakan, misalnya pelecehan seksual gitu misalnya, paling sederhana lah gitu misalnya. Pelecehan seksual mau yang gimana nih? Hmm, Apakah korbannya gitu misalnya, atau Oke. kisah korban gitu Iya, iya. misalnya, atau yang lain-lainnya gitu. Masih banyak yang bisa dilakukan. Itu misal hal-hal sederhana itu kadang-kadang kita lupa gitu, misalnya ya idenya itu lahir dari lingkungan yang sekitar kita gitu, misalnya dari keluarga, misalnya kamu punya adik yang celetukannya aneh-aneh gitu misalnya, ya udah kenapa nggak itu aja dijadiin sumber. Ya obrolan sama adik misalnya, tiba-tiba adiknya nyeletuk misalnya ketika lagi santai main game. Terus dia bilang, ternyata Prabowo menang ya gitu kan, tiba-tiba anak, tapi yang ngomong anak kecil gitu, maksudnya kan bisa aja gitu. Atau Iya, misalnya, iya. ternyata Indonesia kayak gini ya gitu, bisa kayak gitu. Naruh-naruh gitu misalnya, PDIP ternyata kalah gitu misalnya. Oke. Ya kan bisa dengan dialog gitu, Iya. ternyata celutukannya adalah datang dari anak-anak kecil. Sebenarnya kan itu menjadi menarik, kenapa anak kecil ini tahu, dari mana dia tahu gitu. Iya, iya, Ya udah tinggal ngesut dia aja bagaimana aktivitasnya mereka gitu, anak kecil. Oke, itu satu contoh kecil gitu ya. Iya, misalnya ya kalau mau misalnya ngeliatin kan seru kalau misalnya kita ngelihat, ya ini bagian dari riset ya gitu. Misalnya kalau di Pelabuhan Buleleng gitu ada anak-anak bapak-bapak yang main catur gitu. Itu didengerin aja dialognya, kira-kira apa ya dialognya mereka itu, kita catet aja jadiin dialog gitu. Ya Gitu. udah. Saya tuh kalau mau jadi film gitu tinggal saya juga kalau itu shotnya adalah orang main catur, dulu saya pindahin pakai aktor main catur dengan dialog dari bapak-bapak itu. Oke. Selesai kok. Oh gitu. Kan nggak Iya. luar-luar, ngapain mikir aneh-aneh. Oke, berarti apa yang dilihat itu yang bisa spontan terinspirasi gitu ya. Selama ini Kardian seperti apa kira-kira? Kan gini, kalau ide kan datangnya bisa datang dari mana saja. Oke lah, spontan gitu misalnya dapat, aku dapat ide, dicatat aja dulu. Selanjutnya gitu. ya kita kembangkan. Bukan artinya bahwa ketika dapat ide langsung eksekusi, enggak juga gitu. Artinya dapat ide dicatat, dibedah lagi. Sekarang pun setelah dialog mungkin mampir ke warung kopi gitu ya. Dapat dialog apa, bisa nyambung dengan itu misalnya gitu. Oke, iya. Bisa aja gitu, dialognya banyak hal bisa dilakukan dengan itu. Nah sekarang kan proses pembedahannya kita, akhirnya bicara bagaimana opening, pembukanya bagaimana gitu. Yang paling penting bikin film itu harus ada konflik, selesai Oh gitu. konfliknya. Kalau tidak ada konflik gimana Kan kira-kira? datar-datar aja dokumentasinya. Oh, Nganten gitu. kan nggak ada. Oh gitu. Kali aja mungkin prosesnya kok sampai dia nganten gitu kan Ya nikah. pasti Mungkin ada dicari- konflik, masa Iya. sih nggak ada orang berantem sama gitu. sekali. Berarti angle-nya konflik dulu gitu ya. Ya tetap harus konfliknya apa, itu penting dalam Nah, film. gitu, iya. Oh harus konflik ya. Ya, Ya itu yang bikin menarik mungkin ya. Iya, harus oke. ada konflik gitu. Nah, tapi kan konfliknya bukan artinya bahwa semuanya fisik, Mbok. Oke. Misalnya bisa aja kamu ingin membuat penonton, misalnya konfliknya ada di penonton, di pikiran penonton gitu misalnya. Ya udah, bisa itu. Tapi kan bagaimana kamu bisa mengantarkan konflik yang kamu bikin akhirnya sampai di otak penonton kita. Akhirnya penonton yang berkonflik secara pikiran. Kan itu konfliknya gitu. Jadi Iya, nggak harus yang
saling tampar atau berantem, teriak gitu. Oh, enggak gitu. Tidak semata-mata itu konflik itu gitu. Oke, baik. Memang menarik ya ngobrolan kita pagi ini ya, Kardian ya. Yes. Sebenarnya saya yang mau wawancarai Mbok sebenarnya baru benar. Gak apa-apa. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ya Kardian ya selepas jeda berikut ini. 97,9 FM, 101,2 FM, Dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi. Tuan Putri tidak usah takut. Kau Lutung bisa bicara? Jadi kau yang menolongku? Ya, Terima kasih Lutung. tidak usah berterima kasih padaku, Tuan Putri. Lutung Kasarung adalah film pertama di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 disutradarai oleh L. Heveldorp. Film ini berkonsep bisu karena keterbatasan teknologi dan menjadi film pertama yang diperankan oleh pribumi. Lutung Kasarung yang menceritakan tentang seorang gadis jatuh cinta kepada seekor lutung dengan karakter kakak beradik bernama Purbasari dan Purbararang yang saling berkompetisi satu sama lain seperti cerita rakyat Sunda. Proses syuting dimulai pada bulan Agustus 1926 dengan beberapa adegan diambil di sebuah gua yang telah digali untuk keperluan produksi di Bukit Karang. Lutung Kasarung hanya diperankan oleh para priayi atau bangsawan. Film hanya bertahan di bioskop selama seminggu karena masih dikalahkan oleh film-film Hollywood dan digolongkan ke dalam film yang gagal. Meskipun produksi film Indonesia masih dalam tahap awal, Lutung Kasarung menjadi tonggak sejarah penting dalam perkembangan perfilman tanah air. Bapak film Indonesia Usmar Ismail diakui sebagai pionir dan penggerak utama dalam industri perfilman tanah air. Lahir pada 20 September 1921, Usmar Ismail tidak hanya seorang sutradara ulung, tetapi juga produser berpengaruh. Karyanya yang mencakup film klasik seperti Darah dan Doa dan Tiga Darah telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan sinema Indonesia. Dedikasinya untuk mengangkat kisah lokal bersama dengan visinya yang kuat menjadikan Usmar Ismail sebagai ikon tak tergantikan dalam sejarah perfilman Indonesia. Dan namanya pun diabadikan sebagai pusat perfilman Jakarta, yakni Pusat Perfilman H. Usmar Ismail. Iya, pendengar, kita masih dalam dialog interaktif Hai Balikan Ken seputar topik potensi film di Buleleng bersama narasumber Direktur Program Singaraja Menonton Kardian Narayana. Kembali lagi ada WhatsApp ya Kardian ya, dari Pak Romi. Siap. Di tahun 60 hingga 70-an, Pak Romi melihat menonton film di gedung punya kesan para pemainnya orang-orang hebat serba glamor begitu ya. Dan film itu barang mewah. Sekarang menjadi tanda tanya. Keheranan
keheranan Pak Romi kian pudar karena kelompok-kelompok tertentu bisa bikin film, bahkan orang secara individual bisa bikin film dengan jasa selfie. Pertanyaannya, kualitas film sekarang semakin berkualitas atau semakin tergradasi? Itu pertanyaan awal. Dan ada saran dari Pak Romi, mohon Kardian hadir 30 Maret sebagai narsum kembali nih di RRI, mengingat hari itu Hari Film Nasional ya. Dan ada lagi nih sebenarnya WhatsApp dari Pak Narte serta dari Eka ya. Tapi itu dijawab dulu ya Kardian ya, biar nggak bingung nanti, biar nggak lupa. Pak Romi, misalnya kalau apakah film itu masih barang mewah sampai dengan saat ini? Ketika kita bicara film panjang ya barang mewah lah. Film paling jelek untuk film panjang gitu hitungannya, yang paling sederhana itu budgetingnya bisa sampai dengan 2-3 M lah untuk sebuah produksian gitu, masih tetap menjadi barang mewah. Terus kualitasnya bagaimana? Ya semakin berkembang saat ini secara kualitas ya gitu, kualitasnya karena kalau dulu orang yang bisa produksi film PH-nya terbatas gitu, production house-nya terbatas, ruang pemutarannya terbatas karena teknologinya mahal masih. Tapi kalau sekarang kan sudah tidak lagi, itu sudah tidak lagi mahal gitu hitungannya, bahwa siapapun PH bisa bikin film, distribusi dan lain sebagainya. Di seluruh Indonesia kan hampir ada sekitar 500-an layar ada di Indonesia gitu misalnya. Jadi dan kalau misalnya Pak Romi bilang bahwa experience menonton di gedung itu mengesankan, memang Pak, saya sendiri juga merasakan itu. Memang keren karena source-nya pertama layarnya lebar, terus tempat duduknya nyaman, pakai AC, terus sound-nya Dolby gitu. Ya semuanya keluar lah. Ada efek dan lain sebagainya gitu, ya keluar gitu. Ya memang sampai dengan saya masih merasakan bahwa menyenangkan menonton di bioskop itu. Gitu. Oke, iya. Sudah semua terjawab ya dari Pak Romi ya pertanyaannya. Nanti siap lagi nggak katanya diundang? Kalau saya sih ngasih referensinya jangan saya, tapi gitu. Undanglah yang sudah sukses di dunia perfilman gitu ya. Beberapa sutradara baru gitu, misalnya kayak Dewo Digaring, terus Gus Frim, terus ada Gus Prim, terus ada Dian gitu misalnya, untuk diundang di ngobrol di sini sebagai ngapain sih mau menyutradari film kan itu. Iya, oke. Iya, nanti ya. Nanti kita undang ya. Baik, nyusul ya. Baik, ini dari Eka, apa sih yang membedakan film pendek yang diproduksi komunitas sama film komersil yang biasa ditonton di televisi? Apakah ada aturan-aturan atau pengklasifikasian dalam film? Sebenarnya tidak ada yang membedakan secara film, cuma ruang distribusinya aja berbeda. Itu ruang distribusinya. Secara orang bikin film indie lah hitungannya, yang didanai pendanaannya secara personal gitu hitungannya, atau hanya komunitas gitu. Sama-sama pakai kamera, sama-sama pakai perekam audio, sama-sama diedit gitu sama-sama. Cuma komersil adalah bicara bagaimana mereka didistribusikan aja. Gitu. Kalau misalnya untuk layar lebar bioskop ya udah jelas nih, adalah dia ingin dapat feedback uang kembali lah gitu, penghasilan dari orang yang menonton di sana, dari sponsor dan sebagainya. Begitu juga dengan orang yang melempar ke Genflix atau Netflix atau video atau lain sebagainya. Nah itu hanya perbedaan di ruang ini aja, di ruang bagaimana distribusinya aja. Secara produksi sama aja. Iya. Kalau ada film yang diproduksi komunitas, apakah masuk jenis film apa? Diproduksi oleh komunitas, tergantung si yang bikin filmnya gitu. Misal ada yang apakah dia masuk dalam komersil gitu, bisa saja komunitas komersil gitu. Komersil itu kan sederhananya gini, mereka bikin pemutaran film terus beli tiket terus bayar, itu bagian dari komersil. Kan sesederhana itu, sama aja sebenarnya teman-teman, dan kualitas gambarnya bagaimana sama gitu. Dan orang masih berpikir bahwa film pendek itu dibiayai dengan dengan dana yang murah gitu. Enggak gitu. Saya bikin film pendek itu hitungannya bahwa sekali produksi gitu habis kok sekitar 10 sampai dengan 15 juta gitu. Sekali bikin, durasinya pun durasi 5 menit atau apa gitu. Hanya sebatas itu. Jadi yang membedakan itu hanya ruang distribusinya. Terus ada kok film-film pendek, saya lihat di beberapa festival ada film pendek yang biaya sampai miliaran kok juga gitu.
sama aja mau sebenarnya nggak ada komunitas itu gini nggak Oke, sama sama gitu aja ya. sebenarnya gitu. Komunitas ya sekarang kan misalnya kayak komunitas bikin film, aku mau dibawa ke bioskop gitu. Nah sekarang kan harus kita ngikutin aturan bioskop. Misalnya aturan bioskop harus lolos lembaga sensor. Terus kita lihat nih aturan lembaga sensornya, oh ternyata harus PT gitu. Ya artinya komunitas itu harus bikin PT biar tembus bisa ini. Sama aja sebenarnya. Prosesnya sama aja, nggak ada yang membedakan dan cuma cara ruang distribusinya aja sih yang berbeda. Itu aja sih kalau aku ngerasa. Oke. Ada WhatsApp lagi nih dari Pak Narte. Pak Narte mengalami 4 zaman ya, dari umur 12 sampai dengan nyelonong nonton film di mana nih Ki? Di Mudaria. Oh itu banyak banget saya dengar cerita orang nyelonong nonton film di Budaria itu. Nyelonong maksudnya tanpa bayar tiket gitu Iya ya? biasanya nitip ngikut sama orang tua siapa gitu. Oh gitu, Gitu. iya. Itu pura-pura jadi anaknya gitu. Oh gitu, berarti ini Pak Narte termasuk pelakunya gitu ya. Padahal film umur 17 tahun, penjaganya dari satu desa Banjar Tegal Iya. yang nonton di balkon kosong, Iya, bayar seberapa saja tanpa karcis. Iya. Lanjut di gedung Singaraja Teater, asik-asik malam minggu ngajak pacar. Oh iya kan sampai dengan sekarang itu Pak. Iya. Alasannya nonton sama iya. pacar ya. Iya. Kadang-kadang karcis catutan, aduh moga cukup uangnya. Ya. Terus gimana jika dihidupkan kembali gedung bioskop yang masih mungkin Wijaya Theater atau tanah kosong bekas Mudaria, ada investor mau membangun gedung bioskop yang representatif gitu ya. Nah, itu Siapakah yang bisa mensurvei pendapat masyarakat? Setuju kembalikan ada gedung bioskop di Singaraja dan Seririt, siapa yang menggagas? Terus anak remaja disurvei seperti di daerah-daerah lain masih ada gedung bioskop dan cukup diminati rame-rame pengunjungnya. Nah, gimana nih Pak Kardian? Kalau yang tadi kan ada cerita kenangan bioskop itu gitu. Kenangan cerita bioskop itu saya hampir dapatkan di semua orang yang bertumbuh di Buleleng, orang-orang tua yang bertumbuh di Buleleng gitu. Mau yang dia pejabat sekarang, terus maupun masyarakat biasa gitu. Ya mereka punya kenangan tentang bioskop, bagaimana mereka berupaya untuk bisa masuk ke bioskop gitu. Itu terus siapa yang bisa survei dan ada investor, ya harapannya sih semua. Saya juga berharap ada investor lah Pak gitu. Tapi siapa itu udah yang ya berharap lah ada orang-orang hamba Allah atau siapa yang mau berinvestasi karena jelas itu kayak saya bilang tadi adalah film jelas hitung-hitungan bisnisnya gitu. Mereka buka layar cuan atau tidak dan lain sebagainya. Itu terus ngomongin tentang Seririt, siapa penggagasnya? Saya belum tahu siapa penggagasnya gitu. Cuma beberapa cerita yang saya dengar adalah katanya ada 2 di perempatan Seririt itu, di kanan sama di kiri kalau nggak salah gitu. Terus dan ruangannya pun lebar gitu. Saya belum masuk ke sana, masih belum punya koneksi lah untuk masuk ke sana gitu. Ya saya harap kalau pendengar nanti ada yang punya koneksinya bisa dihubungkan dengan kami di Singaraja Menonton. Terus apa lagi satu Mbak? Ada gedung bioskop dikembalikan di Singaraja dan Seririt, yang menggagas siapa? Anak remaja disurvei seperti di daerah-daerah lain masih ada gedung bioskop yang cukup diminati rame-rame pengunjungnya. Ya kita nggak bisa bilang kalau hanya anak muda kita tertarik atau tidak gitu. Tapi kita harus sadari bahwa anak-anak muda kita tidak full bertumbuh di Buleleng. Setelah tamat SMA mereka kan perlu dicek juga nih datanya. Berapa banyak anak-anak muda yang keluar Buleleng untuk sekolah, bekerja dan lain sebagainya setelah dia tamat SMA. Karena orang mau, kalau pasar film itu kan dari 13 gitu misalnya atau semua umur gitu. 17-nya berapa, terus 18-nya berapa, kan itu harus dihitung dengan serius gitu. Kalau misalnya ternyata lebih banyak anak-anak muda gitu, anak-anak di bawah 17 gitu. Ketika orang bikin bioskop pasti akan nyasarnya itu karena pasarnya ada di sana. Gitu. Ya siapa yang mau survei ya sampai dengan saat ini kami Singaraja Menonton belum Pak mau survei itu. Karena belum sejauh itu lah ya. Belum ada bekal yang seken gitu. Maksudnya bekal dari SDM-nya ya, bekal gitu SDM ya. dan lainnya. Kalau misalnya udah punya data itu kita mau bawa kemana gitu misalnya ya siapa mau berinvestasi ya sampai dengan saat ini jaringan kami belum sekuat itu. Tapi tanpa survei pun sudah ada anak-anak muda yang mau mendekat ke Singaraja Menonton, salah satunya anak-anak staff gitu ya. Yang kebetulan ada jurusan terkait
perfilman Bahkan gitu ya. ada kalau sekarang ada satu volunteer di kami gitu, nama Rio gitu. Rio tuh anak ekonomi yang tadinya nongkrong aja gitu. Terus beli, aku bantuin kamu beli ya. Ayo, silahkan gitu. Ya akhirnya kita bicara sama dia bahwa ketika dia jurusan ekonomi, ruang bisnisnya di mana, kan beda. Akhirnya kita memberikan pengetahuan. Nggak lagi setting kamera harus kayak gini ya, tapi sama orang ekonomi gitu, biar masuk obrolannya kan. Nih lo bisa bisnisnya ada di sini, bisnisnya ada di sini gitu. Ada bisnis kulinernya gitu. Karena kan kalau misalnya ada yang syuting gitu, harus ada bagian produksi, bagian logistiknya kan tetap harus ada. Nih bisa kayak gini, bisa ini. Lebih akhirnya membahasnya lebih ke sana gitu. Oke, ada lagi WA dari Ibu Made yang ada di Sambangan. Perlu juga pembuatan film tentang pelecehan seksual, tentang bullying dan lain-lain yang berhubungan dengan anak-anak, dan penontonnya juga anak-anak TK, SD misalnya. Jadi mungkin kerjasama dengan sekolah-sekolah, ortu, siswa. Ya, dalam film dituturkan bagaimana kalau dirayu sama lawan jenis, bagaimana menolak gitu misalnya, dan apa mungkin bisa dilakukan. Karena menurut Ibu Made, kalau anak-anak menonton bersama-sama rasanya semangat daripada menonton di YouTube. Paling-paling mereka nonton film yang disenangi saja. Selamat bekerja, semoga sukses. Terima kasih Ibu. Kalau itu sangat memungkinkan dilakukan untuk bikin filmnya. 2023 kemarin program film yang saya susun adalah bicara tentang ruang objektifikasi perempuan, lingkungan dan anak yang terjadi di Bali pada umumnya. Itu sih sebenarnya kalau misalnya ada sekolah yang berkeinginan untuk melakukan pemutaran film gitu, kami Singaraja Menonton siap memfasilitasi dengan catatan jangan mendadak. Kami kalau misalnya satu sekolah gitu ingin diputarkan film-film yang bicara tentang lingkungan atau apa tema khusus gitu misalnya, kami minta waktu 1 bulan sudah menghubungi kami sehingga kami bisa menghubungi para filmmaker yang tidak hanya ada di Bali, tapi di seluruh Indonesia. Siapa yang punya film tentang tema ini, kami akan susun programnya dan akan diputarkan gitu. Biasanya teman-teman selalu respon yang baik ya. Gitu. Jadi jangan mendadak nih, kadang-kadang kan mendadak 1 minggu sebelum acara ngubungin, mau boleh nggak saya diputar filmnya gini. Saya mau 1 minggu itu agak berat dari kami untuk nyusun dan lain sebagainya. Kadang kan kami juga harus menghargai etika gitu. Walaupun filmnya ada di kami itu kan, kami juga harus minta izin sama sutradara dan produsernya. Boleh nggak film Anda kami putar kembali gitu. Nah itu butuh proses lah gitu. Nah kalau misalnya ada sekolah-sekolah yang ingin bikin screening pemutaran gitu, bisa hubungin kami misalnya sebulan lah sebelum acara, bisa hubungin kami. Jadi ayo bikin gitu, ayo bikin pemutaran. Nah kayak yang kemarin udah ada sih 2023 saya sudah bikin itu karena punya keresahan yang sama gitu. Iya, berarti sudah terrealisasi lah apa yang disampaikan oleh Sudah, Bu Made ya, sudah pernah dijalankan. Sudah gitu pernah ya. dijalankan, mungkin ruang pemutarannya belum masif. Oh gitu. Ya, Iya, belum masif, masih terbatas lah gitu. Iya, atau mungkin terpikirkan next ke depannya begitu menggandeng sekolah-sekolah atau orang tua siswa? Saya sih berharap makin banyak orang mau berkolaborasi dengan kami buka kok. Kami buka ruangnya. Karena kami tidak melihat film hanya di ruang produksi, tapi kami melihat film sebagai ruang yang bisa untuk edukasi, bisa untuk promosi, untuk banyak hal. Karena sekali lagi ruangnya audiovisual, gitu. Bukan ruang yang bukan ruang yang hanya satu pihak aja gitu, tapi kan audiovisual penggabungan dua hal gitu. Dan sangat mungkin bisa dilakukan. Gitu. Baik, ada dari kakek gaul juga nih. Terkait dengan tahun 80-an kakek gaul suka nonton film silat di Puri Kanginan gitu ya. Zaman itu ikut keliling ke desa-desa ngarak film. Ada penontonnya juga berjubel-jubel menonton film. Seperti yang tadi kita bicarakan gitu ya, di tahun itu memang sangat-sangat tergerak ekonominya. Iya, yang saya baru dapat tentang data ini, yang data saya dapat itu satu perusahaan layar tancap gitu adanya di daerah Liligundi, Videotech Home Movie gitu kalau salah, dia pengusaha layar tancap di zamannya, mungkin terkait dengan itu, mungkin terhubung dengan itu. Di tahun 80-an iya, layar tancap, karena file yang saya dapatkan fotonya gitu, itu produksian film tahun 81 dan itu film luar.
Oke, berarti film silat seperti apa ya, aktornya Ah, Jackie Chan gitu kalau nggak Ya salah ya. mungkin sekitaran tahun itu Kan sih yang kayaknya. tahun 80-an ya, aktor itu yang lebih Ya. dikenal gitu ya. Ya, Kardian. Cina sudah merajai lah. Kungfu Iya, kungfu itu kungfu sudah itu, merajai. iya, lah. betul. Sudah merajai lah gitu. Karena di tahun itu biasanya India, Cina, kalau yang romantis itu Cina, India lah, Asia nyanyi yang gitu tuh. Iya. Terus kalau silatnya saat itu memang laganya Cina yang pegang. Terus selanjutnya ada Hollywood, film-film Iya. Eropa gitu. Oke, ini tanpa terasa waktunya hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Kita ngobrolnya tentang film, wah nggak cukup kayaknya 1 jam ya Kardian ya. Nggak, karena tumben aja mau. Oh, Kalau gitu. sering-sering habis juga Habis bahannya. juga bahan. Ditunggu ini ya gebrakan-gebrakan Siap, dari Singaraja Menonton terima kasih. yang bisa menggugah masyarakat khususnya anak-anak muda untuk ikut gabung dan mendapatkan vibrasi positifnya begitu ya. Ini sebagai penutup bisa disampaikan mungkin ada pesan penting tersendiri kepada anak-anak muda. Kalau saya sih, saya bilang bahwa Singaraja Menonton membuka ruang untuk siapa saja yang ingin belajar, ingin bekerja sama, Ya. ingin memberikan pengetahuan kepada kami. Kami juga siap belajar dari teman-teman. Kami terbuka, jadi Instagram kami ada di Singaraja Menonton. Terus teman-teman yang mau berjejaring dengan kami bisa datang di kedai kopi Dekakyang setiap minggu ketiga, hari Jumat minggu ketiga di kopi kedai Dekakyang untuk bikin ada acara pemutaran film dan kita bisa diskusi di sana. Terus atau minggu keempat Ya. di komunitas Mahima dan satu lagi sebenarnya tempat menonton yang paling proper di kita dan belakangan ini cukup concern memutar film-film lama, itu Rumah Film Sangkarsa di Lovina. Jadi itu ruang-ruang di Buleleng yang bisa dinikmati untuk kita saling berjejaring untuk bicara film. Sekali lagi bicara film bukan hanya kameramen atau editor, tapi ada periset dan siapapun. Pokoknya yang suka film boleh datang lah gitu. Oke, Terima baik. Terima kasih Kardian Narayana selaku Direktur Program Singaraja Menonton atas waktu dan kesempatannya hadir dalam dialog interaktif Hai Balikankan seputar topiknya potensi film di Buleleng ya. Pesan penting tadi pendengar menutup jumpa kita dalam dialog interaktif Hai Balikankan untuk edisi hari ini Rabu 6 Maret 2024. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. 97,9 FM 101,2 FM Dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.